Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hovifah Zahratul Fuadah dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pendidikan Islam mengenai prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam ialah merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam, yang mana pendidikan itu merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik itu sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Kemudian, adapun prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam, diantaranya bahwa pendidikan Islam itu harus memiliki tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, interaksi antara guru dan murid, lingkungan sekolah, dan juga harus mempunyai evaluasi. Nah, satu, tujuan. Tujuan ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip pendidikan Islam, karena tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan, maka proses pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar. Semua metode dan materi yang ada pun dapat dirumuskan dengan baik. Nah, itu dengan adanya tujuan. Bahkan menurut Omar Muhammad Al-Taumi, dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam diantaranya bahwa tujuan pendidikan itu harus bersifat universal, jelas, tidak ada pertentangan, dan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, adanya kurikulum. Nah, kurikulum juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Kurikulum dapat diartikan sebagai kumpulan materi-materi pendidikan yang tersusun secara sistematis dengan tujuan yang ingin dicapai. Intinya, kurikulum juga dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, maka mereka harus paham apa itu kurikulum. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam ialah bahwa kurikulum itu harus bersifat universal, menyeluruh, dan juga bertautan. Kemudian yang ketiga, adanya metode. Nah, metode juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Karena metode mempunyai peran yang sangat penting dalam mentransfer pengetahuan kepada para peserta didiknya. Metode juga merupakan suatu teknik penyampaian materi kepada siswa, yang mana tujuannya itu agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun metode yang digunakan oleh peserta didik kepada pendidiknya diantaranya ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga metode eksperimen. Kemudian yang keempat, adanya pendidik. Nah, pendidik juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidik sering disebut juga sebagai mu'alim, mu'adib, mudaris, dan lain sebagainya. Adapun pendidik yang ideal menurut pandangan Islam ialah bahwa seorang pendidik itu harus mengetahui apa yang akan diajarkannya. Seorang pendidik harus mengerti bahan apa yang akan diajarkannya. Kemudian pendidik mampu menguasai materi dan juga pendidik mampu mengamalkan apa yang akan diajarkannya. Adapun syarat-syarat pendidik yang baik menurut Islam ialah bahwa pendidik itu harus memiliki kedewasaan, pendidik memiliki pengetahuan, skill, berwibawa, jujur, ikhlas dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, adanya anak didik. Nah, anak didik juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Seorang pendidik harus memperhatikan siswa-siswanya, sebab pendidikan adalah proses pembinaan dan juga perkembangan terhadap para siswa. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang pendidik, diantaranya bahwa pendidik itu harus tahu bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak mempunyai pola perkembangan sendiri. Pendidik harus mengetahui kebutuhan anak didiknya, serta pendidik juga harus mengetahui apa perbedaan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian yang keenam, adanya interaksi antara murid dan guru. Nah, dalam pendidikan Islam, hubungan antara seorang murid dan juga guru itu ditekankan pada bimbingan, bukan pada pengajaran yang mengandung konotasi otoratif pihak pendidik. Nah, dalam hal ini guru itu bukanlah segalanya. Selanjutnya, ada juga prinsip yang mendasari hubungan antara seorang murid dan juga guru dalam pendidikan Islam. Di antaranya bahwa hubungan antara murid dan guru itu harus bersifat humanistik, demokratis, dan juga sederajat. Kemudian, yang ketujuh, adanya lingkungan pendidikan. Maksudnya bahwa dalam lingkungan pendidikan ialah situasi dan kondisi atau institusi yang mengelilingi
dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah adanya evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Adapun prinsip yang mendasari evaluasi diantaranya bahwa evaluasi itu harus bersifat objektivitas, bersifat adil, jujur, dan juga terbuka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.